Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab hazimil ahzab wa munzilil sahab wa mursilil habbab wa munazzilil kitab fi hawadith mukhtalifatil asbab wa anzalahu mufarriqan nujuma وأودع أحكاما وعلوما وصراطا مستقيما وبحمده الذي قيوم السماوات والأرض مدبر الخلائق أجمعين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين نحمده على جميع نعمه ونسأله من فضله وكرمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan uraian khutbah dengan judul apa yang kita lakukan setelah Ramadan pergi meninggalkan. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan belum 1 bulan genap, belum meninggalkan kita. Banyak orang yang berduka cita karena masih dalam keadaan sedih ditinggalkan Ramadan. Dan banyak orang yang bersuka cita, berbahagia karena mungkin dia merasakan telah mendapatkan gelar takwa, meraih hari kemenangan. Maka harus kita luluskan bahawa di ujung ayat Al-Baqarah 183 yang Allah tekankan kepada kita, karena goals, tujuan puasa kita apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi ingat kaum muslimin jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah, gelar takwa itu bukan diraih di bulan Ramadan. Kalaulah di bulan Ramadan kita rajin beribadah, maka banyak orang yang tak pernah beribadah di luar Ramadan, di dalam Ramadan dia rajin beribadah. Itulah sebabnya Allah menggunakan wazan tattaqun. Dalam bahasa Arab, tattaqun itu maknanya fi'lul mudhari', kata kerja yang berlaku saat ini, kemudian di masa depan dan nanti future, di waktu yang akan datang. Maka Allah mengatakan dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan-bulan berikutnya, bahkan nanti fil mustaqbal, sampai di masa depan, agar dampak ketakwaan tetap berbekas di hati kita. Karena banyak orang membaca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Banyak yang ke masjid hanya ketika tarawih saja. Kita lihat banyak masjid hari ini ketika bulan Ramadan ramai luar biasa, tak penuh masjid menampung jamaah mereka. Tapi ketika Ramadan telah pergi meninggalkan, masjid kembali seperti biasa, diisi oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fikir secara logika, kita ini umat Islam kalah dengan seekor burung.
Seekor burung itu kaum muslimin, jika kita tangkap seekor burung, katakanlah kalau di Bukit Tinggi banyak di bawah jembatan Limpapeh, banyak burung merpati berterbangan. Ambil satu burung merpati itu, kemudian ikat kakinya dengan karet dan ikat sayapnya dengan kain atau mungkin dengan tali dan sebagainya. Maka letakkan burung tersebut di dalam kardus Indomie. Berapa lama? 7 ayyam, 7 hari saja. Berikan makan di waktu pagi dan di waktu petang. Maka nanti ketika hari yang ke-8, lepaskan ikatan karet yang membelenggu kakinya, lepaskan ikatan tali yang mengekang sayapnya. Biarkan di hari ke-8 dia terbang sejauh mata memandang. Maka nanti di waktu sore dia akan kembali ke dalam kardus Indomie tersebut. Kenapa? Karena dia tahu di mana rumahnya, dia tahu di mana dia dibina, dia tahu di mana dia diberikan makan, dia tahu di mana dia dibiasakan. 8 hari saja dia tahu di mana rumahnya. Sedangkan umat Islam bukan 7 hari, melainkan 1 bulan dikekang di dalam masjid, tarawih di masjid, iktikaf di masjid, berbuka di masjid. Tapi ketika 1 bulan dia dibina di dalam masjid, Ramadan pergi, dia ikut pergi meninggalkan masjid. Tak ada tahu di mana tempat dia berasa, di mana dia dibina, di mana dia dibelenggu, tak tahu dia. Itulah potret umat Islam hari ini. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kalaulah kita membaca Quran, solat ke masjid hanya di bulan Ramadan saja, preman yang tak pernah ke masjid di luar Ramadan, ketika di Ramadan dia datang ke masjid, minimal tarawih dia masuk ke dalam masjid. Jadi patokan kesolehan bukan Ramadan, tapi Ramadan ketika telah pergi meninggalkan kita. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan saat ini adalah fama ba'daha? Apa yang kita lakukan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita? Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sesuai yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadan, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kemudian dia genapkan dengan puasa 6 di bulan Syawal. Setelah selesai dia kerjakan Ramadan 30 hari, dia genapkan dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka kana yasumud dahra kullah, maka dia telah berpuasa selama 1 tahun lamanya. Dalam riwayat yang lain, ka'annahu yasumud dahra kullah, seakan-akan dia telah berpuasa selama ad-dahr, 1 tahun penuh dia berpuasa kepada Allah. Maka bayangkan kaum muslimin, hanya 36 hari saja, 30 Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, 36 hari. Maka seakan-akan kita berpuasa 1 tahun. Bukan sesuatu yang menakjubkan, yang mengagetkan sebenarnya, tidak. Dalam hitungan ibadah kepada Allah, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi mengatakan, Al-hasanatu bi'ashri amsalihha, 1 kebaikan 10 pahala di sisi Allah. Maka 36 puasa yang dikerjakan dikalikan 10, 360, 1 tahun lamanya. Maka jangan tinggalkan kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tak ada istilah kami sibuk kerja, tak ada. Puasa kita sebulan saja kita bisa berpuasa, apalagi hanya 6 hari saja kerjakan puasa 6. Maka pertanyaan yang muncul adalah, mana yang didahulukan Ustaz? Mengqadha hutang puasa terlebih dahulu atau kita puasa 6 terlebih dahulu? Maka ulama menyampaikan tahapan-tahapan berpuasa di bulan Syawal. Yang pertama, afdalut turuqat, cara yang paling afdal, cara yang paling baik, cara yang paling sempurna. Apa itu? Taqdimul qadha 'an 6 min Syawal, mendahulukan puasa qadha, bayar hutang dulu, hutang puasa, setelah itu baru puasa 6. Ini cara yang pertama, cara yang afdalut turuqat, langkah-langkah yang terbaik, cara puasa yang paling indah. Yang pertama, bayar hutang puasa dulu, baru nanti kita puasa 6. Mengapa demikian Ustaz? Logika saja masuk.
Tentu jika dihadapkan dua, wajib satu, sunnah satu, tentu yang wajib kita dahulukan. Dainullahi ahaqqu ayyuqda. Begitu kata Nabi dalam hadis sahih. Hutang kepada Allah, itulah yang lebih dahulu kita kerjakan. Maka cara yang kedua, muncul pertanyaan banyak keluh kesah masyarakat. Ustaz, hutang kami banyak. Ramadan kemarin kami demam 15 hari. Tensi naik 15 hari. Gula naik, tak bisa puasa Ustaz. Tak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena sakit. Maka orang yang sakit boleh tak puasa. Maka wajib diqadha. Sedangkan hutang puasanya banyak. Kalau didahulukan qadha, tak bisa dia puasa 6. Maka ada alternatif cara yang kedua. Apa itu? Taqdimus sitti min Syawal, mendahulukan puasa 6 di bulan Syawal, baru nanti kita qadha hutang puasa kita. Boleh. Ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Jawabannya adalah mengqadha puasa itu waktunya muwassa', waktunya luas. Mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai nanti bulan Sya'ban. 11 bulan Allah sediakan waktu untuk mengqadha puasa kita. Sedangkan puasa 6 waktunya muqayyad, waktunya terbatas, hanya Syawal saja. Maka boleh kita kerjakan Syawal dulu, baru nanti kita kerjakan membayar hutang puasa kita. Sedangkan cara yang ketiga, buka hati kita. Kalau ada ilmu baru yang kita dengar, buka hati kita terlebih dahulu. Mungkin asing kita dengar, tapi ulama sudah sejak dulu membahasnya. Apa itu? Muncul pertanyaan di kalangan ulama. Kemudian itulah yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat awam kita. Banyak pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa 6 di bulan Syawal atau dengan puasa sunnah? Puasa qadha kita gabungkan niatnya dengan puasa Senin Kamis, boleh atau tidak? Ada beberapa rincian para ulama di situ. Fikih itu luas, tak ada istilah oh itu salah, apa betul. Tak bisa. Belajar fikih tak boleh dengan hawa nafsu, dengan pemikiran kita yang sempit. Ada pendapat yang asing di telinga kita, oh itu salah. Tak bisa. Fikih itu luas, buka hati kita. Memang banyak ikhtilafat, perbedaan para ulama di situ. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan menggabungkan puasa qadha dengan puasa 6 itu boleh. Ada pendapat ulama. Berarti kita niatkan saja qadha, otomatis puasa 6 kita dapat pahala. Ini ungkapan yang pertama disampaikan Imam Ramli, ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan ulama yang kedua, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama yang sangat masyhur di telinga kita. Imam Ibn Hajar mengatakan menggabungkan puasa qadha dan puasa sunnah dalam satu hari boleh, tapi harus ditakyin kedua-duanya. Maksudnya adalah maka niatkan langsung dua puasa sekaligus. Sengaja aku puasa qadha sekaligus puasa 6 di bulan Syawal, maka kita mendapatkan amrain, kedua-duanya. Qadha hutang terbayarkan dan puasa sunnah kita dapatkan pahalanya. Ini pendapat yang kedua. Sedangkan pendapat yang ketiga tak bisa digabung. Mengapa tak bisa? Karena puasa 6 di bulan Syawal itu puasa yang mustaqillah, independen, berdiri sendiri. Man shoma Ramadana, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan puasa 6, karena dia terpisah disampaikan Nabi, maka dia mustaqillah, berdiri sendiri. Maka mana yang kita pegang, Ustaz? Pegang saja kaedah al-khuruj min al-khilafi mustahab. Keluarkan diri kita dari perbedaan ulama tadi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ambil saja pendapat yang ikhtiyar, yang kehati-hatiannya tinggi. Apa itu? Khusus puasa 6 pisahkan saja dengan qadha. Qadha saja, Syawal saja. Ingin qadha dulu silahkan, ingin Syawal dulu silahkan. Tapi nanti ketika puasa Senin dan Kamis, maka niatkan qadha dalam puasa Senin Kamis itu. Ulama jumhur wa amatul fuqaha, mayoritas ulama mengatakan boleh kita niatkan qadha, otomatis Senin dan Kamis kita dapatkan pahalanya. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang ingin kami sampaikan adalah jangan tinggalkan puasa 6 di bulan Syawal. Kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Mungkin ini juga baru kita dengar. Baru kita dengar bukan berarti tak ada alasan dan dalilnya.
Dalam kitab-kitab fikih ulama sudah dulu membahas itu. Apa itu? Banyak jamaah yang bertanya kepada kami, Ustaz, orang tua kami sudah renta, ajuz, renta, fisik sudah mulai menua. Jangankan puasa 6, puasa Ramadan saja tak bisa dia kerjakan. Ketika puasa Ramadan tak dikerjakan, maka ulama mengatakan fidyah. Fidyatul ta'am miskin. Cukup keluarkan fidyah 30 hari pengganti puasa Ramadan. Satu hari ada ulama mengatakan 27.000 rupiah. Yang penting dengan sebungkus nasi fidyah 30 hari. Nah, bagaimana dengan orang tua, Ustaz? Dia sudah selesai membayarkan fidyah puasa Ramadan 30 hari, tapi dia tetap ingin mendapatkan puasa ka'annahu shamad dahra kullah. Seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Dia tetap ingin mendapatkan pahala itu, Ustaz. Tapi tak bisa puasa 6. Bagaimana penggantinya? Kalau Ramadan bisa dengan fidyah 30 bungkus nasi, bagaimana dengan puasa 6? Maka ulama juga menyampaikan, orang tua kita yang sudah renta atau siapapun yang tak bisa puasa 6 di bulan Syawal, entah karena hamil atau menyusui, maka bisa alternatif yang lain dipakai. Apa alternatifnya? Boleh kita jadikan fidyah 1 bungkus nasi untuk mengganti 1 hari puasa 6 di bulan Syawal. Maka 6 hari puasa Syawal bisa kita ganti dengan 6 bungkus nasi. Kalau dengan uang pun silakan. 1 hari 27.000 rupiah, Basnas mengeluarkan datanya. Maka 27.000 dikalikan 6 hari Syawal sama dengan 162.000. Berikan kepada fakir dan miskin, niatkan kepada Allah badilan sebagai pengganti dari puasa 6 di bulan Syawal. Maka dengan ilmu itu semua ibadah terasa nikmat. Meskipun yang tak bisa puasa, fisiknya lemah, maka dia tetap mampu mendapatkan pahala puasa 6 di bulan Syawal. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terakhir yang ingin kami sampaikan adalah tambah keimanan ketakwaan kita selalu kepada Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah selipkan, berhenti kita menyelipkan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Uniknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Baqarah 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa, dan 186 kembali tentang doa, dan 187 tentang puasa. Ayat tentang doa diapit oleh ayat yang berbicara tentang puasa. Maka ketika di saat hari ini kita puasa sunnah atau Ramadan, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah bebaskan saudara-saudara kami di Palestina, Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan? Doa. Mengapa doa? Nabi mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nastawdi'uka Ghazzata wa ahlaha, rijalaha wa banatiha, sigaraha wa kibaraha, wa anzil alaihim rahmataka wa nasrak. Ya Allah, kami titipkan saudara kami di Palestina, di Gaza, di Rafah, di mana saja mereka berada. Bebaskan mereka dari kezaliman, kekejian. Wa dammir al-yahud sahyuniyin tadmira. Hancurkan Yahudi itu hancur-hancurnya. Doa banyak-banyak. Orang yang berpuasa, doa usaim, doa orang yang berpuasa mustajab, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tak mampu berperang berjihad, tak bisa kita berperang. Jangan katakanlah kita mau ke Palestina, setiap gerbang di sana ditutup oleh Zionis laknatullah alaihim. Bagaimana caranya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Jika kita tampak kebatilan, ubah dengan tindakan, perbuatan kita. Tak mampu kita berperang, ambil pilihan yang kedua, bilisani, dengan lisan kita. Tak bisa kita mengajak orang, minimal biqalbi, dengan hati kita. Doakan mereka, karena doa mukmin itu, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Maka doakan mereka, jangan sampai lidah kita kering tanpa mendoakan saudara-saudara kita di sana. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم قوي المجاهدين في فلسطين، في رافح، في غزة وفي كل بلدان المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لغفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون وأستغفر الله. الله أكبر.